Halo Demex, Lin di sini dan sekarang kita punya Halo Demex, Lin di sini dan sekarang kita masih sama Tough Desk F15. Hampir aja kesebut Tough Gaming. Ini adalah laptop yang gue unboxing seminggu lalu dan sekarang gue bakal ceritain apa aja pengalaman spesial dan apapun yang bisa gue bagiin soal laptop Asus yang udah RTX 3060 ini. Inilah review Tough Desk F15. Gue mulai dari desain Tough Desk F15. Laptop ini nggak ngebawa banyak variasi. Gue mulai dari Tough Desk. Gue mulai dari desain Tough Desk F15. Laptop ini nggak ngebawa banyak variasi buat tampilannya. Nggak nyala ngejreng atau mencolok gimana gitu. Tapi nggak terlalu flat juga. Kalau di Tough Gaming A15 kemarin, dia belakangnya Kalau di Tough Gaming A15 kemarin, dia belakangnya clean, cuman ada logo Tough doang yang kecil di tengah-tengah. Di sini ada bacalah. Kalau di Tough Gaming A15 dia belakangnya clean, cuman ada logo Tough doang yang kecil di tengah-tengah. Di sini sedikit lebih rame karena ada tulisan Tough gede dengan font yang begini. Ada juga logo seri produknya di pojok kanan atas yang bentuknya beda. Ada juga logo seri produknya di pojok kanan atas yang bentuknya beda. Karena desain logo yang baru memang ini. Untuk dimensi keseluruhan, Tough Desk F15 panjangnya 36 cm, lebar 25 cm, punya ketebalan 1,99 cm dengan berat 2 kg aja. Terus ada charger 550 gram yang membuat total beratnya adalah 5 Terus ada charger 550 gram yang membuat total beratnya adalah 2,5 kg. Tough Desk F15 bisa kita buka mudah dengan satu tangan aja. Dan di sana akan terlihat 3 tombol keyboard yang warnanya beda sendiri, yaitu tombol WA, S, dan D. Waktu kita nyalain, semua bagian bawah keyboardnya juga akan nyala dengan tampilan backlight warna Tosca, kombinasi biru sama hijau. Di keyboardnya juga nggak ada numpad ya, dan kalau buat pemakaian gue nggak masalah juga. Karena emang nggak terlalu butuh. Selain empuk, tombol keyboardnya juga nggak berisik. Jadi kalau kita ngerjain tugas malam-malam buta, kayaknya nggak bakal ngeganggu kawan di sebelah kamar. Mungkin. Buat yang suka warna-warni harus tahu ya, keyboard di Buat yang suka warna-warni harus tahu ya, keyboard di laptop ini single LED backlight. Warnanya nggak bisa kita ubah karena cuma ada satu variasi aja. Soal build quality, sebagian besar pakai polikarbonat alias plastik. Tapi tenang, walau sebagian besar adalah plastik, dia udah solid dan bagus kok. Udah rapi, padat dan kokoh maksudnya. Apalagi dia diklaim sama Asus udah lolos pengujian untuk mendapatkan sertifikasi militer mild STD. Dan sertifikasi militer tersebut harusnya bisa jadi jaminan supaya laptop ini punya durability yang tahan lama. Soalnya buat dapat sertifikat itu sebuah laptop harus melewati uji ketahanan di suhu dingin atau panas, guncangan, kelembapan, dan benturan.
Penempatan touchpadnya juga udah bagus, soalnya nggak mengganggu kita waktu mau ngetik terus nekan tombol space. Dulu gue punya laptop yang tombol space sama touchpadnya sejajar, jadi waktu ngetik sering banget kepencet, dan itu lumayan bikin kesel. Tapi buat laptop ini udah aman kok, walau kesentuh juga sama tangan, dia nggak bakal ngeklik sendiri, karena udah ada fitur yang otomatis matiin fungsi Tapi buat laptop ini udah aman kok. Walau kesentuh sama tangan, juga dia nggak bakal ngeklik sendiri. Karena udah ada fitur yang otomatis ngematiin fungsi touchpad yang otomatis. Tapi buat laptop ini udah aman kok. Walau kesentuh sama Tapi buat laptop ini udah aman kok. Walau kesentuh sama Tapi buat laptop ini udah aman kok, walau kesentuh sama tangan juga dia nggak bakal ngeklik sendiri, karena udah ada fitur yang otomatis matiin fungsi touchpad kalau kita lagi ngetik. Oke lanjut, rasa mencet keyboard Tough Dash F15 enak-enak aja sih menurut gue. Buat main Losaga yang butuh kecepatan tangan juga enak. Dari estetika gue suka sih buat keseluruhan ini nggak terlalu mencolok. Soalnya varian warna hitam ini ngebuat dia kelihatan kayak laptop biasa, bukan RTX yang punya mesin canggih sekelas Soalnya varian warna hitam ini ngebuat dia kelihatan kayak laptop biasa, bukan laptop yang punya mesin canggih sekelas RTX. Yep, laptop Dash F15 ini udah dibekali GPU Nvidia RTX 3060 dengan konfigurasi CPU generasi barunya Intel yang punya 4 core dan 8 thread. Selain itu, Tough Dash F15 ini juga punya refresh rate 144 Hz yang mantap. Untuk spesifikasi lebih detail, Asus Tough Dash F15 menggunakan prosesor generasi ke-11 Intel alias Tiger Lake, yaitu i7 1137H dengan GPU RTX 3060 6GB GDDR6. Terus untuk storage dia pakai M.2 SSD NVMe berkapasitas 512GB PCIe generasi ketiga dan RAM 16GB DDR4 berkecepatan 3000 nih. Terus untuk storage dia udah pakai M.2 SSD NVMe berkapasitas 512GB PCIe generasi ketiga dan RAM 16GB DDR4 berkecepatan 3200 MHz. Terus layarnya ini berukuran 15,6 inci yang udah 144 Hz dengan panel IPS label dan tentunya juga udah beresolusi Full HD. Ya kali laptop 20 jutaan belum Full HD. Oh iya, ada catatan sangat-sangat penting buat kamu yang pengen atau minat buat ngebeli laptop ini. Unit Tough Dash F15 yang gue dapet kebetulan udah langsung 16GB buat RAM. Tapi kebanyakan unit yang beredar sekarang gue lihat cuma dikasih satu RAM 8GB aja. Dan rata-rata unit ini dipakai sama reviewer lain juga demikian. Dan waktu gue lihat hasil benchmark gamenya mereka itu lumayan jauh sama yang gue dapet. Di PUBG preset high mereka cuma dapat 70-an FPS, sementara gue udah tembus 100-an FPS. Dan benar aja, RAM yang masih single channel adalah masalahnya. Jadi buat kamu yang mau beli Tough Dash F15 dan cuma dapat RAM 8GB aja, on board wajib banget nambah satu keping lagi 8GB dengan kecepatan yang sama supaya bikin performanya maksimal. Karena dual channel ternyata impact-nya bisa segede itu. Bisa bikin gap angka FPS jadi lebih jauh antara laptop ini dengan yang masih single channel sama udah dual channel. Masa RTX doang tapi FPS-nya nggak nendang. Oke, ngomong-ngomong soal FPS, berikut adalah benchmarking gue dengan skema gaming. Beberapa ada yang gue mainin di preset rata kanan dengan resolusi yang udah Full HD tentunya. Dan yang namanya laptop gaming
Dan yang namanya laptop gaming kan ya, pasti ada software khusus yang dirancang supaya kita sebagai pengguna bisa nge-tuning performa laptopnya. Entah itu ngerubah kecepatan kipas supaya suhunya lebih adem, tuning performa CPU dan GPU supaya lebih kenceng, dan beberapa hal lainnya. Kayak gitu. Dan yang namanya laptop gaming kan ya, pasti ada software khusus yang dirancang supaya kita sebagai pengguna bisa nge-tuning performa laptopnya. Entah itu ngerubah kipas supaya suhunya lebih adem, nge-tuning CPU sama GPU supaya lebih kenceng, dan supaya dia juga cepet meledak. Kita bisa melakukan tuning-tuning yang gue maksud tadi lewat software khusus bernama Armoury Crate. Di sana kita juga bisa ngatur tingkat kecerahan dan juga animasi backlight keyboardnya. Oh iya, mode performance dia bakalan gedein clock GPU ya. Sementara untuk paling tinggi alias turbo adalah untuk ngeboost clock GPU dan CPU juga. Tapi perlu kamu tahu kalau mode turbo cuman bakal bisa dihidupin kalau laptop ini dalam keadaan di charge alias Tapi perlu kamu tahu kalau mode turbo akan terbuka atau cuma bisa dipakai kalau laptop ini dalam keadaan di charge alias tercolok ke listrik. Kalau enggak, dia disable, enggak bakal bisa kita hidupin. Oke, skor benchmark kan biasanya jadi patokan. Dan inilah beberapa skor benchmark Tafdes F15 menggunakan software yang biasa gue pakai. Buat multicore dia nggak terlalu gimana-gimana. Nggak spesial, tapi kalau dari single core dia punya nilai yang bagus karena bisa setara dengan Ryzen 7 5800HS yang biasanya dipakai sama laptop 25-30 jutaan ke atas. Lalu untuk GPU, ternyata gap performa antara RTX 3060 Mobile dengan versi desktop nggak terlalu jauh. Sekitar 20% aja bedanya. Anyway, kalau lu kurang puas sama layarnya yang cuma 15,6 inci ini aja, lu bisa pakai monitor eksternal untuk penambah dengan kriteria 2 monitor 4K atau 1 monitor beresolusi 8K, 8K. Layarnya emang gak sempurna buat masalah warna. Layarnya emang gak sempurna buat masalah warna karena gamut sRGB-nya cuman masih. Layarnya emang gak sempurna buat masalah warna karena gamut sRGB-nya masih 69% aja. Tapi sRGB 100% jadi wajib kalau lu mainnya di bidang editing visual atau desain grafis yang emang perlu warna seakurat mungkin. Tapi ada sih solusinya kalau lu mainnya soal begitu tapi pengen beli laptop ini. Karena ini support 2 monitor 4K, kita bisa jadi tambah monitor eksternal yang sRGB-nya udah 100%. Kalau lu ada duit juga sih. Atau sekalian beli aja. Atau sekalian aja beli versi yang Tafdes F15 FX516 PR. Di mana itu GPU-nya adalah RTX 3060 dengan layar 240Hz yang juga udah 100% sRGB-nya. Ginjalnya dijaga ya. Untuk konektivitas laptop ini juga udah mantep. Di kiri ada satu port HDMI, satu port Type-C. Untuk konektivitas laptop ini juga udah lengkap. Di kiri ada satu port HDMI, satu port Type-C. Untuk konektivitas laptop ini juga udah mantep. Di kiri ada satu port HDMI aja. Untuk konektivitas laptop ini juga udah mantep. Untuk konektivitas laptop ini juga udah lengkap. Di kiri ada satu port HDMI. Untuk konektivitas laptop ini juga udah mantep. Di kiri ada satu port HDMI, satu port Type-C Thunderbolt 4 yang support power delivery, port kabel LAN, DC in, jack 3,5 mm, dan satu USB 3.2.
Untuk konektivitas, laptop ini juga udah lengkap. Di kiri ada satu port HDMI, satu port Type-C Thunderbolt 4 yang support power delivery, port kabel LAN, DC-in, jack 3,5 mm, dan satu USB 3.2 Type-A. Sementara sisanya di kanan ada dua USB 3.2 Type-A juga. Dengan adanya port Type-C Thunderbolt 4 di sini, lu juga bisa nambahin eksternal GPU. Kalau ngerasa RTX 3060 yang ada di sini di dalam laptop ini masih kurang, tapi kebangetan sih lu kalau bener mau kayak begitu. Lanjut lagi, buat booting atau urusan transfer file dia juga udah kenceng karena kecepatan baca sama tulis SSD-nya bisa sampai 3000 MB per detik. Dan kalau lu adalah tipe orang yang hobi ngoleksi game atau main game hardcore kayak Call of Duty atau game-game lain yang ukurannya di atas 50 GB, ada slot expansion storage kok. Masih ada satu slot M.2 lagi, bukan SATA. Jadi udah pasti kalau mau nambah penyimpanan, SSD yang bisa dipakai atau bisa kita tambah, kecepatannya nggak nanggung-nanggung. Sekarang kayaknya di laptop nggak bakal ada lagi slot SATA. Mungkin ya. Soalnya slot expansion storage di sini udah M.2. Untuk konektivitas wireless, laptop ini juga udah cakep karena udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Wi-Fi 6 pakai banget sih di sini karena ngebuat latensinya jadi minim banget. Walau dipakai buat wifi-an di cafe atau di mana aja. Buat nyaman, bisa nyaman tanpa ada kendala. Kalau nge-lag atau suka putus, bisa dipastikan itu bukan karena laptopnya, tapi karena koneksinya. Sementara untuk urusan suara, di sini ada stereo speaker yang letaknya ada di bagian bawah body. Tadinya gue mikir suara speakernya bakalan agak kependep karena posisinya di bawah. Tapi ternyata emang karakter suara speakernya yang mirip-mirip kayak cempreng kependep gitu. Kita lanjut ke urusan baterai. Kalau buat nonton YouTube dengan kecerahan 40%, laptop satu ini bisa tahan setengah hari, sekitar 11 jaman. Tapi untuk skema main game beda lagi. Waktu gue main PUBG dengan preset high, rata kanan, dan mode performance, dia sejam udah makan baterai sekitar 60%-an. Belum ultra loh itu. Oh iya, gue mungkin hampir kelupaan. Tiger Lake yang ditanam di Dash F15 ini juga udah ngebawa iGPU alias Integrated Graphics Card, yaitu Intel Iris Xe. Buat jaga-jaga, kita bisa hidupin mode iGPU itu. Dengan demikian, maka dia otomatis beralih ke Iris Xe untuk GPU-nya ketika baterai udah di bawah 40%. Ini gue alamin waktu ngedit, dimana ketika baterainya udah nyentuh 30%, ternyata akselerasi hardware otomatis. Hal itu pernah gue alamin waktu ngedit, dimana waktu ngedit dan baterai gue nyentuh 30%, ternyata akselerasi hardware-nya otomatis pindah. Bukan lagi RTX, tapi Iris Xe. Ya, dengan demikian editing gue jadi keganggu karena Iris Xe yang jauh lebih lelet dari RTX. Mau nggak mau gue charge dulu sampai penuh. Dan kalau soal ngisi baterai dia udah full. Kalau kita charge sejam lebih, sejam setengah. Laptop ini juga punya fitur baterai dan kalau soal ngisi baterai atau ngecharge, dia bisa full kalau kita charge sekitar sejam setengah. Laptop ini juga punya fitur supaya baterainya nggak terisi penuh. Mungkin supaya lebih awet, nggak gituin. Kalau soal ngisi baterai, dia bisa full kalau kita charge kurang lebih sejam setengah. Laptop ini juga punya fitur supaya baterainya nggak terisi penuh. Itu bisa ngebuat baterainya lebih awet. Fitur itu bisa kita aktifin di aplikasi MyAsus yang udah emang keinstall dari bawaannya. Selain speaker, satu hal lagi yang jadi kekurangan di laptop ini adalah dia nggak punya webcam.
Ini dibuat mungkin supaya layarnya bisa lebih luas. Tapi bezelnya kok menurut gue masih lumayan lebar ya, tebal. Tapi buat gue yang nggak ada webcam ginian bukan masalah sih. Tapi kalau lu ya mungkin butuh. Dan mau gimana pun soal heatsink yang ada di laptop ini, mode performance sama mode turbonya tetap kerasa panas di tangan. Khususnya di keyboard bagian atas. Cuman jangan salah tangkep ya. Panas yang gue maksud di sini konteksnya beda-beda. Karena setiap gen dan software itu punya beban yang beda-beda juga. Ada yang lebih makan beban dari prosesor, ada yang seimbang antara ngambil beban GPU sama CPU, dan ada juga yang lebih dominan ke GPU aja. Tapi buat masalah panas di sini dia udah punya 4 X-House. Tapi buat masalah panas di sini dia punya 4 X-House. Tapi buat masalah panas di sini dia udah punya 4 X-House yang udah cukup baik untuk ngebuang panasnya. Masing-masing 2 ada di atas keyboard dan 2 lagi di kiri sama kanan. Dulu sebelumnya nyentuh laptop beginian, gue sempat mikir kalau laptop tipis itu nggak bakal bisa pakai GPU sekelas RTX 30 series. Karena kan space-nya sempit banget. Tapi sekarang itu udah jadi mitos dengan laptop ini yang jadi salah satu buktinya. Oh iya, kayak yang gue bilang tadi, masih ada satu versi lagi yang pakai RTX 3070. Varian yang itu dia jauh lebih mantap lagi. Namanya Asus TUF Desk FX 516 PR. Tapi harganya juga oke, kesimpulan gue soal TUF Desk F15 ini udah pas lah di kastanya sebagai laptop gaming. Karena dari performa dan desain dia bisa jadi salah satu Oke, kesimpulan gue soal TUF Desk F15 ini udah pas lah di kastanya sebagai laptop gaming. Karena dari performa dan desain dia bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik di harga kelas salah. Oke, kesimpulan. Oke, kesimpulan gue soal TUF Desk F15 ini udah pas lah sebagai laptop gaming di kastanya. Karena dari performa dan desain dia bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik di kelas harganya. Yang paling kasih sedap itu layarnya sih, karena waktu gue main Lost Saga yang adalah game 30 fps malah kerasa kayak 60 fps dan waktu gue ledek jadi mudah menang. Mungkin buat sebagian orang yang udah biasa ngerakit PC, 21 jutaan rupiah itu buat harga laptop begini udah tergolong mahal. Tapi buat yang udah tahu sama ekosistem mobile pasti kebalikannya. Ini udah tergolong salah satu yang murah dan kenceng di harganya. Asus TUF Desk F15 FX 516 PM. Asus TUF Desk F15 FX 516 PM. Asus TUF Desk F15 FX 516 PM memang bukan laptop gaming. Asus TUF Desk F15 yang gue pegang ini memang bukan laptop gaming dengan performa tinggi terbaik. Dia ada di tengah-tengah antara laptop gaming sama laptop ultra tipis. Kalau misal tertarik, kamu bisa klik link pembelian di deskripsi ya. Tapi harus ingat sama buat main game gue juga tentunya make mouse. Buat main game gue tentunya juga harus pakai mouse dan di sini gue pakai Logitech J102. Biasa gue main pakai itu soalnya. Itu juga produk yang bakal gue review juga. Jadi subscribe supaya nggak ketinggalan dan sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya.